Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai Jam'ul Quran. Jam'ul Quran adalah jika kita melihat kata-kata Jam'ul Quran yang telah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Jam'ul Quran di sini berarti hafalan Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sana Allah menanamkan Al-Quran ke dada Nabi Muhammad SAW. Allah menjamin bahwa Al-Quran itu langsung ditanamkan, benar-benar ditanamkan dengan kuat ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dari kata jam'ah, dari kata jam'ah yang ada di surat Al-Qiyamah ini ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari Jam'ul Quran jika melihat dari konteks ayat adalah hafalan Al-Quran. Jadi Jam'ul Quran secara sederhana melihat dari makna ayat yang terdapat dalam Al-Quran berarti hafalan Quran. Adapun Jam'ul Quran secara lebih luasnya berarti proses kodifikasi Al-Quran, di mana seluruh ayat-ayat Al-Quran dihimpun yang awalnya tercecer, ada di tulang beluang, ada di kulit, ada di lembaran kulit kayu, kulit binatang. Semuanya kemudian dikodifikasikan dijadikan satu mushaf. Itu pengertian Jam'ul Quran secara lebih luasnya. Pengumpulan pertama Al-Quran ini, yang pertama Al-Quran dipelihara dalam ingatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Para sahabat Nabi kemudian menghafalkannya, menjaga Al-Quran dengan tradisi lisan dan hafalan. Di antara para qori atau penghafal Al-Quran pada masa Nabi, di antaranya ada Khulafaur Rasyidin, Tolhah, Sa'id, Ibnu Mas'ud, Huzaifah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ibnu Jabir, Abdullah bin Sa'id, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, Ummu Salamah. Selain dipelihara dalam ingatan para sahabat, ada juga kutabul wahyu atau para sahabat yang menulis wahyu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Di antaranya media yang dipakai itu menurut Az-Zarqani ada di lembaran lontar atau perkamen. Perkamen itu merupakan kulit binatang yang dikeringkan. Ada yang ditulis di atas batu, pelepah kurma, tulang, atau lembaran kulit lainnya. Di antara kutabul wahyu ini ada Khulafaur Rasyidin, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Budaya tulis-menulis di Arab memang belum menjadi suatu keahlian yang populer, sehingga baru sebagian orang yang bisa tulis-menulis. Makanya lebih banyak para sahabat yang menghimpun Al-Quran, yang menghafal Al-Quran daripada yang menulisnya. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, sebagaimana dalam kisah-kisah sejarah kita mengetahui ketika terjadinya penaklukan oleh Islam ke wilayah-wilayah lain, penaklukan daerah-daerah lain, atau terjadinya peperangan,
adanya penaklukan. Ketika ada tawanan, ada yang dibebaskan dengan syarat mengajarkan baca tulis ya, sehingga kemampuan baca tulis Al-Quran di Arab semakin meningkat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pengumpulan Al-Quran ini kemudian dilaksanakan karena melihat fenomena pada perang Yamamah yang mewafatkan setidaknya 70 orang qori, sehingga menimbulkan kegelisahan di hati Umar bin Khattab dan mendesak Abu Bakar untuk segera membukukan Al-Quran. Pengumpulan pertama pada masa Abu Bakar yang ditunjuk adalah Zaid bin Sabit. Zaid dalam mengumpulkan Al-Quran menggunakan 2 rujukan utama. Yang pertama, berdasarkan ayat yang telah ditulis di hadapan Rasulullah dan telah disaksikan langsung oleh beliau. Kemudian selanjutnya berdasarkan ayat yang dihafal dan ditulis dalam lembaran dengan menyertakan 2 saksi yang adil yang menyaksikan bahwa ayat tersebut benar-benar ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Saat itu sebelum terjadinya kodifikasi Al-Quran, terdapat fenomena mushaf primer dan sekunder. Mushaf primer di sini maksudnya adalah mushaf yang memiliki riwayat yang populer atau masyhur, dan mushaf yang sekunder ini mushaf yang memiliki qiraah yang kurang populer. Selanjutnya, bentuk kandungan mushaf pra-Utsmani ini merupakan upaya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi untuk membawakan Al-Quran. Di sini akan tetapi timbul perbedaan qiraah karena latar belakang budaya masyarakat yang ada pada saat itu. Perbedaan di sana hanya pada qiraahnya saja atau lughah secara membaca. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana otentitas mushaf pra-Utsmani ini. Otentitas mushaf pra-Utsmani saat itu ada yang mushafnya, bacaannya ditransmisikan dalam cara yang meyakinkan dan selaras dengan kaidah kebahasaan serta tidak menyalahi tradisi teks Utsmani, atau maksudnya di sini ada mushaf yang riwayatnya mutawatir dan masyhur. Kemudian golongan mushaf yang lainnya ada golongan mushaf yang riwayat qiraahnya ahad, syad, maudhu dan lain sebagainya. Ini bacaan dalam mushaf pra-Utsmani ada yang tidak mencapai derajat mutawatir dan masyhur gitu ya, sehingga ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama bagaimana pemakaian qiraah yang ahad atau yang tidak sampai ke derajat mutawatir dan masyhur. Menurut mayoritas ulama kecuali mazhab Hanafiyah, tidak diperkenankan penggunaannya dalam sholat. Bahkan dalam pandangan Syafi'iyah tidak memperbolehkan derivasi ketentuan hukum darinya atau pembandingnya ya, atau hal-hal yang disangkut pautkan dengan permasalahan. Jadi yang boleh diperkenankan penggunaannya hanya yang mutawatir saja. Nah, ini kita akan melihat bagaimana kodifikasi Al-Quran pada saat Utsman bin Affan. Saat itu qiraat yang tersebar di berbagai wilayah Islam ini ada yang memakai qiraat Ubay bin Ka'ab, yaitu di daerah Syam. Ada yang memakai qiraat Abdullah bin Mas'ud di daerah Kufah. Dan di wilayah lainnya ada yang memakai qiraat Abu Musa al-Asy'ari.
Adanya perbedaan qiraat ini menimbulkan terjadinya pertentangan di kalangan pengikut ahli qiraat atau para sahabat-sahabat, pengikut para sahabat-sahabat, sehingga bahkan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Sehingga oleh karena itu Utsman akhirnya memutuskan untuk mengutus 4 orang panitia kodifikasi Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As. Abdullah bin Zubair tadi udah ya, Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Ini 4 orang panitia pengkodifikasi Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Bagaimana 4 panitia tersebut melakukan kodifikasi? Yang pertama berpegang kepada menjadikan mushaf Abu Bakar yang telah dibukukan sebelumnya oleh Zaid bin Sabit sebagai acuan pokok dan sumber utama dalam penulisan Quran. Kemudian jika dalam mushaf Abu Bakar terdapat penulisan dan urutannya yang kemudian berbeda dengan pendapat panitia, maka diutamakan atau mengacu kepada lahjah Quraisy karena Al-Quran pertama kali diturunkan dalam lahjah Quraisy. Kemudian selanjutnya Al-Quran yang dituliskan dalam mushaf Utsmani ini tidak ditulis kecuali berdasarkan persetujuan antar para panitia, dan para sahabat pun bersepakat bahwa Al-Quran yang telah dibukukan, yang telah dikodifikasikan merupakan benar-benar yang telah melalui proses seleksi dan benar-benar sebagaimana Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu dilakukan penyebaran mushaf Utsmani setelah jadi mushafnya. Ya. Ada yang berpendapat bahwa produk Al-Quran mushaf Utsmani itu ada 5. Ada yang berpendapat juga 6 eksemplar. Bahkan ada yang berpendapat juga 7 eksemplar. Ada juga yang berpendapat hanya 3 eksemplar. Demikian kesimpulannya bahwa Jam'ul Quran ini bisa bermakna hafalan, tapi bisa juga bermakna proses kodifikasi Al-Quran. Selanjutnya diawali Al-Quran dijaga dalam ingatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sampai akhirnya dibukukan, dikodifikasikan pada zaman Utsman bin Affan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.